Pernikahan Bab 56. Rangga mengepalkan tangannya. Dia semakin geram mendengar laporan Nando barusan. Itu artinya, Selin sengaja ke sini untuk menjebakku. Begitu? Tanya Rangga. Sepertinya memang itulah rencananya. Menurut keterangan dari dokter tersebut, usia kehamilan Selin hampir 3 bulan. Dan dia baru datang ke sini 1,5 bulan yang lalu. Jadi dari awal dia memang ingin menjebakmu. Nando, apa kamu bisa membantuku mencari tahu siapa laki-laki yang telah menghamili Selin dan membawanya ke sini sebelum acara pernikahan itu? Pasti, jawab Nando. Rangga menutup teleponnya. Rangga kembali menghubungi seseorang yang tak lain adalah anak buahnya yang dia suruh untuk menjaga Bintang. Bagaimana? Aman terkendali, bos. Saat ini nona muda sedang berada di restoran temannya. Terus jaga dan lindungi dia. Jangan sampai terjadi sesuatu padanya. Oke, bos. Rangga meletakkan ponselnya di atas meja kerjanya. Dia duduk di kursi dengan menyadarkan punggungnya. Bintang, aku sangat merindukanmu, gumamnya. Dia memijit pelipisnya yang sedikit pusing. Tak tak tak. Masuk, suruh Rangga. Dia begitu kesal ketika tahu yang datang adalah Selin. Ada apa kemari? Aku sibuk. Kak, aku hanya ingin kakak menemaniku fitting baju. 3 hari lagi kan kita menikah. Meskipun itu cuma nikah siri, tapi aku tetap ingin memakai baju yang indah di pernikahanku nanti, jawab Selin. Rasanya Rangga benar-benar jijik melihat wanita di depannya itu. Kak, anak kita ingin ditemani ayahnya, rayu Selin sambil mengelus perutnya. Kau tidak lihat, hari ini aku banyak kerjaan. Kalau kau ingin fitting baju, kau bisa usahakan minta antar pembantu di rumah, jawab Rangga. Tapi kak, aku kan juga ingin ditemani olehmu, rengek Selin. Rangga benar-benar kesal. Rasanya dia ingin melempar wanita itu ke jalan. Tapi dia juga tak ingin Selin mencurigainya. Jadi, dengan berat hati dia mengiyakan permintaan wanita di depannya itu. Selin mencoba banyak gaun di depan Rangga. Dia berusaha menarik perhatian pria di depannya saat ini. Tapi sayangnya Rangga hanya sibuk dengan ponselnya. Jangankan memandangnya, meliriknya saja tidak. Kak, kenapa sih kakak tidak peduli padaku? Biar bagaimanapun, anak ini juga anakmu. Kalau kakak memang tidak bisa menerima kehadiran bayi ini, tidak apa-apa. Aku akan pergi dari kehidupan kakak. Drama apa lagi yang ingin dia lakukan? Batin Rangga. Selin, dengar. Aku sudah bilang padamu, hari ini aku banyak kerjaan. Dan dari tadi, aku mengawasi pekerjaan itu melalui ponselku. Jika kamu ingin aku hanya fokus padamu, baiklah. Tapi mungkin perusahaanku akan rugi triliunan dolar. Memang kamu mau hidup miskin bersamaku? Rangga mencoba mencari alasan yang masuk akal. Selin yang mendengar kata miskin langsung berlagak sok pengertian. Maaf ya kak, aku kira kakak tidak suka pergi denganku, ucapnya. Kalau kakak memang sibuk, kakak boleh kok kembali ke kantor. Aku bisa fitting baju sendiri, kata Selin lembut. Baguslah, akhirnya aku bebas juga darimu, batin Rangga. Benar kamu tidak apa-apa, tanya Rangga. Iya kak, sana kembalilah ke kantor, suruhnya. Ya sudah, aku kembali ke kantor ya. Rangga berusaha berbicara semanis mungkin. Rangga sesegera mungkin pergi dari hadapan Selin. Dia tidak mau kalau wanita licik itu berubah pikiran. Bahkan dia mengendarai mobilnya dengan kecepatan yang bisa dibilang tinggi. Akhirnya dia bisa bernafas lega begitu sampai di kantor. Akhirnya sampai kantor juga. Kenapa bapak? Seperti orang yang baru dikejar setan? Tanya Nando. Rangga yang tidak melihat kedatangannya sempat terkejut. Aku memang baru lepas dari tusik kuntilanak, jawab Rangga ngasal. Loh, kalau kamu di sini, siapa yang menyelesaikan tugas yang aku berikan? Tanya Rangga karena seharusnya Nando masih berada di luar negeri. Jangan khawatir, semua sudah aku selesaikan, termasuk keberadaan cowok yang menghamili Selin. Dia sudah aman bersamaku. Tinggal menunggu hari eksekusi saja, jawab Nando santai. Dia duduk di hadapan Rangga. Sebelumnya aku kenalkan sosok Nando yang selama ini membantu Rangga. Nando adalah kerabat jauh Rangga. Dulu mereka pernah bersahabat. Namun karena suatu kejadian,
sempat membuat kepercayaan Rangga hilang terhadapnya. Selama beberapa tahun, Nando berusaha untuk mendapatkan kepercayaan Rangga kembali. Dan akhirnya, kepercayaan itu datang juga kepadanya. Sejak saat itu, Nando berjanji pada dirinya sendiri untuk selalu membantu Rangga dan selalu menjadi orang kepercayaannya. Ada apa lagi? Tanya Nando saat melihat wajah bos, teman, sekaligus kerabatnya itu berubah. Aku sangat merindukan Bintang. Aku ingin sekali bisa melihat wajahnya, jawab Rangga. Tinggal temui saja, apa susahnya sih? Bintang itu marah sama aku. Bagaimana aku bisa menemuinya? Jawab Rangga. Kamu bilang kan, katanya saat ini Bintang berada di restoran. Kenapa kamu tidak menggunakan alasan inspeksi dadakan untuk datang ke restoran tersebut? Nando memberikan ide cemerlangnya. Pinter juga kamu. Gak sia-sia aku jadiin kamu orang kepercayaanku, puji Rangga. Bukannya emang dari dulu aku emang pinter ya? Kamunya saja yang gak nyadar, jawab Nando sedikit narsis. Keduanya pun tertawa bersama. Sore itu Rangga datang ke restoran dengan membawa beberapa orang. Sebenarnya bukan beberapa sih, cuma 2 orang saja. Nando dan satunya lagi adalah akuntannya. Semua pegawai termasuk Ana dan Dewi juga ikut berjajar menyambutnya. Ana, apa aku boleh ke ruang kerjamu sekarang? Aku dan 2 orang ini ingin melihat semua pembukuan beberapa bulan ini. Tentu Pak, silahkan, jawab Ana. Tidak usah mengantarku, kamu bisa lanjutkan pekerjaanmu, suruh Rangga. Sebenarnya Ana ingin bilang kalau ada Bintang di ruangannya. Mungkin setelah mereka bertemu, Bintang akan sedikit lebih baik, batinnya. Kalian berdua tetap di sini. Jangan biarkan orang masuk ke dalam, titahnya pada Nando dan akuntannya tersebut. Jangan khawatir, kami juga akan berpura-pura tuli saat ada suara-suara aneh dari dalam, jawab Nando sembari bercanda. Rangga masuk ke ruang kerja tersebut. Dia memperhatikan Bintang yang masih tertidur pulas di ranjang yang ada di ruangan itu. Rangga menatap wajah istrinya itu lekat-lekat. Padahal baru sehari dia tidak melihat istrinya tersebut. Tapi rasanya dia sudah tidak bisa menahan kerinduannya. Dia merebahkan dirinya di samping tubuh istrinya. Dipandanginya wajah cantik istrinya itu. Dia menyibakkan rambut yang menutupi sebagian wajah Bintang. Dan mulai menyusuri wajah cantik itu dengan telunjuknya. Dia menyentuh bibir ranum Bintang dengan ibu jarinya. Dia menatap bibir yang selama ini menjadi candu baginya. Dia merindukan bibir itu. Bibir yang sejak semalam tidak bisa ia sentuh. Dan dia mencium bibir itu lembut. Bintang yang setengah sadar membalas ciuman Rangga. Rangga pun tersenyum. Kali ini Rangga menciumnya sedikit rakus. Dia mulai melumat dan menyesap bibir istrinya itu. Bintang mulai membuka matanya saat merasa nafasnya mulai tersengal dan ada tangan yang menggerayangi tubuhnya. Dengan refleks dia mendorong tubuh Rangga hingga terjatuh dan ranjang. "Oh!" teriak Rangga. "Kamu? Mau apa di sini?" tanya Bintang. Menemui istri sendiri apa perlu alasan? Jawab Rangga sambil bangkit dari tempat dia jatuh dan kembali merebahkan dirinya di samping Bintang. "Kenapa tidak menemui calon istri barumu itu?" Jawab Bintang yang masih kesal. Dia mencoba bangkit dari tidurnya, tapi Rangga sudah mendekap tubuhnya dengan sangat erat. "Percayalah padaku Bintang, kalau tidak ada yang terjadi antara aku dan Selin. Untuk saat ini, hanya itu yang bisa aku katakan. Tapi aku mohon percayalah padaku." Bintang menatap mata suaminya. Dia tak menemukan kebohongan di mata itu. "Lalu bagaimana dengan kehamilan Selin?" tanya Bintang. "Dia memang hamil, tapi bukan denganku. 3 hari lagi, kamu akan tahu semuanya. Aku sedang berusaha melindungi hatimu agar tidak terluka." Bintang tidak mengerti maksud ucapan suaminya. "Aku akan berusaha percaya padamu," jawab Bintang. "Terima kasih sayang," ucap Rangga. Dia kembali menarik tubuh istrinya dan memeluknya dengan sangat erat. "Aku merindu kamu," bisiknya di telinga Bintang. Tubuh Bintang bagai disengat listrik saat Rangga kembali mencium bibirnya dengan tangan yang mulai bergerilya. Dan akhirnya, mereka melampiaskan hasrat mereka dan melupakan permasalahan yang sedang mereka hadapi. Kontrak pernikahan, bab 57. Rangga baru keluar dari ruangannya itu setelah 3 jam. "Sudah selesai,"
Tanya Nando yang masih berada di depan pintu. Rangga menatapnya dengan mengernyitkan dahinya. Sudahlah, aku sudah bilang kan kalau aku akan berpura-pura tuli, kata Nando yang tahu maksud tatapan Rangga. Ayo, kita kembali ke kantor. Malam ini aku ingin tidur di kantor saja. Rasanya malas kalau aku harus melihat kuntilanak itu di rumah, suruh Rangga. Memang kamu sudah puas dan tidak ingin tambah lagi? Goda Nando. Diam kau, berani bicara lagi, kupecat kamu, kata Rangga yang berlagak marah. Nando yang memang tahu kalau Rangga sedang bercanda hanya tertawa lebar. Setelah berpamitan dengan Ana dan karyawan lain, Rangga bersama Nando dan akuntannya meninggalkan restoran itu. Tidak lupa dia memuji Ana dan yang lainnya karena telah berhasil membuat restoran itu maju. Setelah Rangga dan 2 orang yang bersamanya meninggalkan restoran, Ana dan Dewi segera menemui Bintang di ruang kerjanya. Bi, bangun Bi, panggil Ana. Bintang mengucek matanya. Dia memposisikan dirinya untuk duduk. Ada apa sih, An? Lo ganggu tidur gua aja, kata Bintang sambil menguap. Dari tadi lo tidur, Bi? Tanya Ana sekali lagi. Iya, semalaman aku kan gak bisa tidur. Jadi aku ngantuk banget, jawab Bintang. Memangnya, tadi lo gak lihat atau bicara sama suami lo di sini? Tanya Dewi. Memangnya dia ke sini? Tanya Bintang. Ana dan Dewi mengangguk. Entahlah, gue gak lihat, jawab Bintang, kembali membaringkan tubuhnya sambil terus menguap. Kemudian dia pura-pura memejamkan matanya. Padahal gue udah ngasih kesempatan buat lo untuk berduaan, biar bisa ngobrol. Lo nya malah tidur kayak kebo, gerutu Ana. Sementara Dewi menatap Bintang dengan tatapan yang sulit diartikan. Udah yuk Dew, kita keluar saja. Percuma kita khawatirkan dia. Dianya tadi malah molor juga. Padahal kan itu kesempatan buat dia minta penjelasan ke suaminya. Ana merutuki tindakan bodoh sahabatnya itu. Sudahlah An, mungkin Bintang benar-benar capek. Kata orang wanita yang sedang hamil itu mudah sekali kecapean. Dewi berusaha membela Bintang. Emang sih, tapi masalah dia sama Pak Rangga kan jadi gak selesai, jawab Ana. Iya juga ya, kata Dewi yang memikirkan perkataan Ana barusan. Ya udah deh Dew, kita tinggalin Bintang dulu. Biarkan dia istirahat. Akhirnya keduanya keluar dari ruangan itu. Bintang bangkit dari tidurnya saat kedua sahabatnya keluar. Maaf An, Dew, gue harus bohong, ucap Bintang. 1 jam yang lalu. Sayang, aku minta padamu jangan cerita apapun pada orang lain kalau kita sudah baikan. Termasuk pada 2 sahabatmu. Biarkan mereka berpikir kalau kita masih bertengkar, ucap Rangga sambil terus memeluk istrinya yang masih dalam keadaan telanjang, karena mereka baru saja selesai menyalurkan hasrat mereka. Kenapa? Tanya Bintang. Tidak apa-apa, kamu akan tahu jawabannya 3 hari lagi, jawab Rangga sambil mencium puncak kepala istrinya itu. Bintang pun mengangguk. Rangga kembali mencium bibir istrinya lagi. Sekali lagi ya, pinta Rangga. Pipi Bintang berubah merah mendengar permintaan suaminya itu. Dengan malu-malu, Bintang mengangguk karena sejujurnya dia juga merindukan tubuh suaminya itu. Dan mereka melakukan itu sekali lagi. Bintang segera bangkit dari tempat tidurnya. Dia segera menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah mandi, Bintang menemui 2 sahabatnya yang sedang sibuk di dapur restoran. An, Dew, gue pamit pulang ya. Emang lo udah ngerasa baikan? Tanya Dewi. Bintang mengangguk. Lo gak kenapa-kenapa gitu kalau ketemu sama si Selin? Tanya Ana. Gak apa-apa kok. Lagian, bukankah masalah itu harus dihadapi? Bukannya dihindari? Aku harus siap untuk menghadapi semua masalahku. Aku juga gak mau bikin mertuaku khawatir, jawab Bintang panjang kali lebar. Mau kita antar? Ana dan Dewi menawarkan diri untuk mengantar sahabatnya itu pulang. Tidak usah, kalian kan dari tadi sibuk. Tadi aku sudah pesen taksi online kok. Bintang menolak tawaran 2 sahabatnya tersebut. Hati-hati ya, ingat kalau lo punya masalah hubungi kita karena kita akan selalu ada buat lo, ucap Dewi. Dan rumahku juga selalu terbuka 24 jam buat lo, tambah Ana. Kayak IGD aja buka 24 jam, celetuk Bintang.
Setelah memeluk dua sahabatnya, Bintang pergi meninggalkan restoran tersebut untuk kembali ke rumah keluarga Wijaya. Ketika sampai di rumah, Bintang disambut oleh kakak ipar dan mama mertuanya. "Bintang, kakak sangat mengkhawatirkanmu. Berkali-kali kakak menghubungimu, tapi ponselmu selalu di luar jangkauan." "Maaf ya Kak Nia, ponsel Bintang lowbat tadi," jawab Bintang. "Mama kira kamu marah sama mama, nak, dan tidak mau kembali lagi ke rumah ini. Mama minta maaf ya, karena mengambil keputusan tanpa berbicara dulu denganmu," ucap Nia. "Bintang ngerti kok, Ma. Semua perkataan mama tadi pagi itu benar. Walau bagaimanapun, anak yang dikandung Selin itu tidak salah. Jika memang anak itu adalah anak Mas Rangga, dia juga mempunyai hak yang sama dengan anak yang sedang Bintang kandung," jawab Bintang. "Terima kasih ya, Nak, karena kamu sudah mau mengerti," ucap Mia yang dibalas Bintang dengan senyuman. "Bintang ke kamar dulu ya, Ma," pamit Bintang. Dia langsung masuk ke dalam kamarnya. Bintang duduk di tepi ranjang tempat tidurnya. "Aku percaya sama kamu, Mas Rangga. Aku akan menunggu penjelasan yang akan kamu berikan 3 hari lagi," katanya dalam hati. Bintang mengambil ponsel dari dalam tasnya. Sebenarnya sejak tadi pagi, Bintang memang sengaja mematikan ponselnya karena kesal. Dia menyalakan ponselnya dan memang benar, banyak panggilan tak terjawab dari kakak ipar dan mertuanya, serta banyak pesan dari mereka yang menanyakan keadaannya. Dan ada pesan yang baru saja masuk. Pesan itu dari suaminya yang mengatakan kalau malam ini dia tidur di kantor. Bintang hanya membaca isi pesan tersebut, tanpa berniat membalasnya. Dia meletakkan ponsel itu di nakas samping tempat tidurnya. Malam ini dia memutuskan untuk tidur dengan tenang tanpa memikirkan persoalan rumah tangganya. Dia percaya kalau Rangga pasti akan menepati janjinya. Hari berikutnya. Tiba-tiba saja Selin menemui Bintang di kampusnya. Kebetulan saat itu Bintang sedang sendirian. "Kak, aku mohon tinggalkan Kak Rangga. Kalau kakak tidak meninggalkan dia, bagaimana nasib anakku? Aku tahu Kak Rangga hanya mencintaimu. Dia pasti tidak akan peduli dengan anak di dalam kandung aku. Dia hanya akan peduli dengan anakmu saja," pinta Selin dengan air mata palsunya. Bahkan dia berlutut di kaki Bintang. "Selin, berdirilah. Jangan seperti itu," suruh Bintang. "Tidak, sebelum kakak janji akan meninggalkan Kak Rangga." Karena bingung dan tidak tega melihat Selin seperti itu, akhirnya dengan berat hati Bintang setuju. "Terima kasih ya, Kak. Terima kasih," ucap Selin. Dari kejauhan Dewi melihat kejadian itu. Dewi mengepalkan tangannya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Dia meninggalkan tempat itu. Dewi mengingat masa kecilnya yang sulit, karena hidup tanpa ayah. Bahkan seringkali dia melihat ibunya dihina tetangga karena tidak bersuami. Semua ingatan itu masih terukir dengan jelas di otaknya. Tanpa sadar, air matanya mengalir seperti menyesali sesuatu. Akhirnya pernikahan Selin dan Rangga tiba. Selin terlihat sangat bahagia. Dia memakai kebaya putih yang waktu itu dia beli. Dia duduk terlebih dulu di depan penghulu. Tidak lama kemudian, Rangga pun datang. Tapi dia tidak memakai baju pengantinnya dan malah memakai jas yang biasa dia pakai untuk ke kantor. "Kak, kenapa kakak memakai itu?" tanya Selin. "Maaf ya Selin, aku lebih nyaman memakai ini," jawab Rangga. Rangga menatap sekelilingnya seperti mencari sesuatu. Sementara di dalam kamar, Bintang bingung harus berbuat apa. Tak tak tak. Seseorang mengetuk pintu kamarnya. Saat Bintang membuka pintu, tanpa mengatakan apapun dia menarik tangan Bintang dan membawanya ke hadapan Rangga dan juga Selin. Orang itu menatap Selin geram. Wajah Selin berubah pucat. Senyum yang tadi dia pamerkan hilang entah kemana. Tiba-tiba saja, orang itu berlutut di hadapan Bintang. Maaf, maafin gue," ucapnya berulang kali. Kontrak pernikahan, bab 58. Maafin gue," ucapnya berulang kali. "Dev, kenapa lo mesti minta maaf?" Bintang menatapnya bingung. Dia tak mengerti kenapa Dewi sampai harus berlutut dan minta maaf padanya. Ya,
orang yang datang itu adalah Dewi. Pak Rangga, sebenarnya malam itu tidak terjadi apa-apa antara Bapak dan Selin. Karena akulah orang yang memberikan obat tidur ke minumannya. Dan aku juga orang yang membantu Selin membawamu ke hotel. Bahkan aku juga yang membuat foto-foto itu dan mengirimkannya ke rumahmu, jawab Dewi. Bintang memundurkan kakinya selangkah. Dia tak percaya dengan apa yang dia dengar barusan. Tidak, dia bohong, teriak Selin. Kak, aku memang hamil. Kau lihat sendiri kan kalau surat itu asli. Selin berusaha membela diri. Ya, surat itu memang asli. Kehamilanmu juga asli. Sayangnya, aku bukanlah ayah asli dari anak yang kamu kandung, kata Rangga dengan tatapan tajamnya. Kak, ini memang anakmu. Selin tetap berusaha meyakinkan Rangga. Benarkah? Lalu siapa dia? Rangga menunjuk orang yang baru saja datang bersama Nando. Mata Selin terbelalak melihat orang yang Rangga tunjukkan. Tidak mungkin. Kenapa? Apa kau masih mau menyangkal dan tetap mengatakan anak dalam kandunganmu adalah anakku? Selin terdiam. Pria yang dibawa Nando adalah bernama Mario. Dia adalah anak dari orang biasa. Sejak awal hubungan mereka ditentang oleh orang tua Selin. Bahkan ayah Selin mengancam akan menghapusnya dari kartu keluarga jika tetap berhubungan dengan Mario. Tetapi apa mau dikata, karena gaya pacaran mereka yang bebas, Selin pun hamil. Sebenarnya Mario sudah bersedia bertanggung jawab, tetapi Selin menolaknya karena dia tidak mau dicoret dari kartu keluarga orang tuanya. Dia tidak mau hidup miskin dengan Mario. Sebuah ide muncul. Saat Rania bertamu ke rumahnya dan mengatakan akan pulang ke Indonesia, Selin memutuskan untuk ikut. Dan alasannya ingin liburan sekaligus belajar bisnis di perusahaan milik Rangga. Awalnya dia mengira akan sangat mudah mendapatkan hati Rangga. Tetapi ternyata Rangga begitu mencintai istrinya. Kemudian dia mengubah rencananya. Karena bagaimanapun, dia tidak akan bisa menyembunyikan kehamilannya terlalu lama. Suatu hari, dia melihat Dewi yang sedang menggambar desain sebuah gedung. Dia menawarkan sebuah kerjasama kepada Dewi. Selin berjanji akan membantu Dewi mendapatkan kontrak dari perusahaan ayahnya asal dia mau membantunya menjebak Rangga. Tanpa berpikir panjang, Dewi mengiyakannya. Terlebih sudah lama Dewi menyimpan kebencian terhadap Bintang. Selin, aku akan memberimu 2 pilihan sekarang. Menikah dengan Mario, lalu kembali ke luar negeri, atau mendekam di penjara. Rangga menawarkan 2 opsi tersebut kepada Selin. Selin diam. 2 pilihan itu sama-sama mengantarkan Selin pada kemiskinan. Jika dia menikah dengan Mario, ayahnya akan mencoretnya dari kartu keluarga. Dan jika dia mendekam di penjara, ayahnya pasti akan malu dan akan mengusirnya juga. Dengan terpaksa, Selin mau menikah dengan Mario. Karena itu adalah pilihan terbaik saat ini. Setidaknya jika dia diusir oleh ayahnya, dia masih bisa tinggal di tempat Mario. Usai menikah, Mario membawa Selin ke luar negeri. Tidak lupa dia berterima kasih kepada Rangga dan juga Nando. Sekarang di tempat itu hanya tinggal beberapa orang. Apa masih ada yang ingin kamu akui lagi? Tanya Rangga. Dia menatap Dewi tajam. Tidak ada. Benarkah? Pancing Rangga. Aku tahu semua perbuatanmu kepada Bintang selama ini. Dewi menatap Rangga penuh tanda tanya. Kau adalah orang yang meletakkan foto Bintang yang digendong oleh Alex di depan pintu kamar rawat Livia waktu itu. Kamu berharap aku akan salah paham, kemudian berpisah dengan Bintang. Kau juga yang mengirimkan foto Mentari kepada Kak Juan agar pernikahan mereka batal. Satu lagi, kau pernah menjebak Alex dan juga Ana agar mereka terlihat sudah tidur bersama. Mungkin karena kamu tahu Alex menyukai Bintang, jadi kamu berharap Alex tidak akan bertanggung jawab kepada Ana. Tapi sepertinya pikiranmu salah. Malah setelah kejadian itu, hubungan Alex dan Ana semakin dekat. Apa semua yang aku katakan benar, Dewi? Dewi terperangah. Bagaimana bisa Rangga mengetahui semua itu? Tadinya aku kira kamu akan diam tentang kehamilan Selin sampai detik terakhir. Tapi sepertinya kamu masih punya hati untuk membongkar kebohongan dia. Apa yang membuatmu berubah pikiran? Tanya Rangga lagi dengan sorot tajamnya.
bayi dalam kandungan Bintang. Meskipun aku sangat membenci Bintang, aku tidak ingin bayi yang tidak berdosa menderita. Aku tahu bagaimana rasanya hidup tanpa seorang ayah, dan aku tidak ingin bayi itu merasakan hal yang sama seperti yang aku rasakan waktu kecil. Jawab Dewi disertai air mata. Kenapa, Dev? Kenapa kau membenciku? Kenapa kamu ingin melihat aku menderita? Katakan kenapa? Kata Bintang. Dia tak pernah menyangka kalau selama ini Dewi menyimpan kebencian kepadanya. Karena kalian berdua tidak pernah tulus bersahabat denganku. Kau dan Ana, kalian adalah orang yang sama-sama munafik. Jawab Dewi. Dia menatap Bintang dan Ana dengan tatapan kebencian. Apa maksudmu? Jelaskan padaku, suruh Ana. Dia sangat marah mengetahui kalau sahabatnya ternyata menyimpan kebencian terhadapnya. Apa kalian berdua ingat? Saat study tour sekolah kita ke Bali, kalian berdua sudah mendaftar ikut study tour tersebut. Tapi saat ada orang yang membiayai study tourku, malah kalian mengundurkan diri. Itu karena kalian tidak ingin pergi bersamaku, kan? Dan kau, Bintang, kamu tahu sejak SMP aku sudah mencintai kakak kelas kita, Kak Hendri. Dan aku sangat bahagia karena akhirnya Kak Hendri membalas cintaku. Tapi saat kau berulang tahun, kau bilang padaku kalau kau juga menyukai dia. Bahkan kau memintaku untuk mengalah dan saat itu juga aku bersedia mengalah untukmu. Aku melepaskan Kak Hendri. Aku berharap kau bisa bahagia bersamanya. Tapi apa kenyataannya? Setelah aku melepaskan Kak Hendri, jangankah berpacaran dengannya, kau malah bilang ke Ana kalau kau senang akhirnya aku putus dengan Kak Hendri. Sejak saat itulah, aku tahu kalau kalian berdua tidak tulus bersahabat denganku. Dan sejak itu pula, aku berjanji pada diriku sendiri, suatu saat nanti aku akan membalas dendam pada kalian. Aku akan membuat kalian menderita. Tiba-tiba, plak! Ana menampar Dewi dengan sangat keras. Dewi memegang pipinya yang terasa panas karena tamparan Ana. Sekarang, buka telingamu baik-baik. Dan dengarkan ini. Ana memberi jeda sebentar. Kau tahu, kenapa kami tidak ikut study tour itu? Kau tahu kenapa? Hah? Tanya Ana sembari berteriak. An, hentikan, suruh Bintang. Ana menatap Dewi. Dari sana terpancar kemarahan, kesedihan, dan juga kekecewaan yang teramat dalam. Karena kami harus membiayai study tourmu dan juga Kak Hendri, kata Ana lagi. Apa maksudmu? Tanya Dewi. Kamu pernah bilang kan kalau kamu ingin menyusuri pantai bersama Kak Hendri di Bali. Karena itulah aku dan Bintang menemuimu dan meminta dia untuk menemanimu selama di Bali. Dia bersedia melakukan itu semua asal kami mau membiayainya. Dan demi mewujudkan keinginanmu, aku dan Bintang menyetujuinya. Jadi kami mundur, dan itu semua demi dirimu. Jawab Ana penuh penekanan. Dewi terdiam. Ada sedikit penyesalan di sana. Dan soal Bintang yang menyuruhmu mundur, dia melakukan itu juga untuk dirimu. Kau ingat ketika aku bilang padamu kalau Kak Hendri berselingkuh darimu? Kau malah bilang padaku kalau aku iri. Aku menceritakan semuanya pada Bintang. Dan akhirnya Bintang memikirkan cara itu. Karena dia yakin kamu akan memenuhi permintaannya di saat dia berulang tahun. Makanya, tepat saat Bintang berulang tahun, dia meminta hal itu darimu. Bintang meminta itu karena dia peduli padamu. Dan agar kamu terlepas dari cowok brengsek seperti Hendri, kata Ana lagi. Mendengar semua hal itu membuat Dewi semakin menyesali perbuatannya. Tubuhnya menjadi lemah seperti tak bertulang. Gara-gara kesalahpahaman, dia menyakiti dua orang yang sangat tulus padanya. Dia sadar kalau dia membenci orang yang salah. Mulai sekarang, aku tidak akan peduli padamu, kata Ana sebelum pergi meninggalkan Dewi. Bintang, panggil Dewi. Maaf, Dew, aku lelah. Aku ingin istirahat. Bintang juga masuk ke dalam kamar dan ditemani suaminya. Tinggal Dewi sendiri di tempat itu. Dia menangisi setiap kebodohannya. Minumlah. Seseorang memberinya sebotol air mineral. Dewi menatap orang itu. Kontrak pernikahan, bab 59. Minumlah. Seseorang memberinya sebotol air mineral.
Dewi menatap orang itu. "Aku tahu, kau pasti juga membenciku?" tanya Dewi pada orang itu. Orang itu berjongkok di depan Dewi. "Bintang dan Ana, aku yakin mereka tidak membencimu. Saat itu mereka hanya kecewa padamu." Orang itu membukakan botol air mineral dan menyuruh Dewi meminumnya. Dewi menerima botol tersebut dan minum air itu sedikit. "Aku benar-benar bodoh. Selama ini aku punya 2 sahabat yang begitu baik. Tapi aku malah membenci mereka. Dan sekarang aku kehilangan mereka," kata Dewi sembari memaksakan bibirnya untuk tersenyum. "Kamu belum kehilangan mereka." Dewi menatapnya. Dia tidak mengerti maksud ucapan orang itu. "Selama hatimu menginginkan mereka jadi sahabatmu, mereka akan tetap menjadi sahabatmu." Dewi makin tidak mengerti. "Kamu masih menginginkan mereka jadi sahabatmu, kan?" Dewi pun mengangguk. "Maka berusahalah untuk mendapatkan maaf dari mereka. Kembalikan kepercayaan mereka padamu, dan jangan pernah hianati mereka lagi." "Terima kasih ya, Nando," ucap Dewi pada orang itu. Nando hanya membalasnya dengan senyuman. "Ayo, aku antar pulang." "Tidak usah, aku bisa pulang sendiri," jawab Dewi. "Aku tidak sedang bertanya padamu, tapi aku sedang memaksamu," kata Nando lagi. "Tapi bagaimana kalau Rangga membutuhkanmu?" tanya Dewi. "Saat ini, bos tidak mungkin membutuhkanku. Dia pasti sedang menghibur istrinya." Nando terdiam. Saat sadar ucapannya barusan pasti menyinggung Dewi. "Maaf, aku tidak bermaksud." "Kau benar, saat ini bukan hanya aku yang sedih. Bintang juga Ana pasti sangat sedih karena perbuatanku," kata Dewi. Nando menepuk-nepuk bahu Dewi pelan. Dia ingin membuat Dewi sedikit tenang. Nando mengantar Dewi sampai di depan rumahnya. "Terima kasih ya," ucap Dewi. "No problem, istirahatlah yang cukup, karena kamu akan membutuhkan tenaga lebih untuk memulai perjuanganmu. Selamat berjuang." Dewi sedikit tertawa mendengar perkataan Nando yang agak lebay. "Sekali lagi terima kasih ya," ucapnya sebelum akhirnya keluar dari mobil Nando. Setelah melihat Dewi sudah masuk ke dalam rumahnya, barulah Nando melajukan mobilnya meninggalkan tempat itu. Dewi, Ana, dan Bintang ketiganya sama-sama gelisah, galau, dan merana. Meskipun mereka di tempat yang berbeda, saat ini mereka sama-sama sedang melihat foto kebersamaan mereka. Ketiganya sama-sama menarik nafas dalam-dalam, dan sama-sama membuangnya kasar. Kemudian ketiganya pun meletakkan kembali foto tersebut ke tempat semula. Kemudian ketiganya juga sama-sama merebahkan tubuhnya di tempat tidur. Mereka sama-sama membayangkan masa-masa indah mereka. Apalagi persahabatan mereka sudah terjalin sejak SMP. Mungkin karena terlalu lelah, lama-kelamaan, ketiganya pun terlelap dalam mimpi mereka masing-masing. Keesokan harinya, Bintang terbangun saat mencium harum makanan dari dapur. Dia segera menuju ke dapur untuk melihatnya. Perutnya sudah terasa sangat lapar karena sejak semalam dia belum juga makan. "Bojum, masak apa? Dari baunya kelihatan enak," tanya Bintang tanpa melihat siapa yang masak. "Cuma nasi goreng." Bintang menoleh ke sumber suara karena bukan suara Mbok Jum yang menjawab. "Dew, ngapain kamu di sini?" tanya Bintang dengan wajah tanpa ekspresi. "Tante Mia dan Kak Rania sedang pergi. Kalau Mbok Jum katanya lagi cuti. Terus Pak Rangga sudah berangkat ke kantor bareng Nando tadi. Katanya ada keadaan yang mendesak di kantornya," jawab Dewi. "Bi, tolong maafin aku ya. Aku tahu kalau aku sudah keterlaluan padamu dan juga Ana. Aku menyesal," ucap Dewi. Bintang masih diam saja. "Aku sengaja masakin nasi goreng untukmu. Jadi makanlah," kata Dewi lagi. "Aku tidak lapar. Aku mau mandi terus kuliah," jawab Bintang sambil melangkahkan kakinya meninggalkan tempat itu. Tapi langkahnya terhenti saat cacing-cacing di perutnya berbunyi. Kroyuk, kroyuk, kroyuk. Bintang kembali lagi. Dia kemudian duduk dan mengambil nasi goreng buatan Dewi tadi. "Aku terpaksa makan masakanmu, karena sepertinya babyku sedang ingin makan nasi goreng buatanmu," kata Bintang sedikit ngeles. Dewi tersenyum saat melihat Bintang makan nasi goreng buatannya dengan sangat lahap. Dia jadi teringat ketika mereka kemah dulu. Bintang selalu meminta Dewi membuatkannya nasi goreng. Menurutnya nasi goreng buatan Dewi adalah makanan paling enak. "Wah, nasi gorengmu masih sama enaknya kayak dulu,"
Tanpa sadar Bintang memuji masakan temannya itu. Tapi sedetik kemudian, dia kembali diam. Karena ingat kalau saat ini dia sedang marah pada temannya itu. Aku sudah kenyang. Sekarang aku mau mandi, terus berangkat ke kampus, kata Bintang. Kemudian dia pergi ke kamarnya. Dewi pun tersenyum. Setidaknya Bintang masih mau memakan nasi goreng buatannya. Beberapa jam sebelumnya, setelah subuh Dewi datang ke rumah keluarga Wijaya. Dia sengaja datang pagi karena ingin meminta maaf kepada seluruh keluarga. Dia datang dengan diantar oleh Nando. Dan sebelum mereka ke keluarga Wijaya, Nando sudah memberitahu Rangga melalui telepon. Dewi berlutut di hadapan seluruh keluarga Wijaya dan meminta maaf. Dia meminta mereka memberinya kesempatan. Dia berjanji akan bersikap lebih baik lagi. Aku akan memberimu kesempatan meminta maaf pada Bintang. Tapi semua terserah pada Bintang. Dia mau memaafkanmu atau tidak. Jadi manfaatkan kesempatan yang kuberi ini baik-baik, kata Rangga pagi itu. Bukan tanpa alasan Rangga memberi Dewi kesempatan. Dia melihat ketulusan di mata Dewi kali ini. Selain itu, sepertinya Bintang juga masih mengharapkan persahabatan mereka diperbaiki dan bisa kembali seperti dulu lagi. Rangga menyuruh mama dan kakaknya untuk sementara tinggal di hotel. Dia juga memberikan Mbok Jum cuti. Dan dengan sengaja, Rangga berangkat ke kantor lebih awal. 30 menit kemudian, Bintang sudah keluar dari kamarnya dengan pakaian rapi. Dia mencari-cari Pak Mun untuk mengantarkannya ke kampus. Kemana sih Pak Mun? Gumam Bintang. Bintang mengambil ponselnya dan menghubungi Rangga. Sayang, Pak Mun kemana sih? Sudah siang ini. Hari ini aku mau kuliah pagi. Pak Mun baru saja ngabarin, katanya mobilnya mogok. Dan mungkin baru selesai diperbaiki nanti sore. Kamu pesen taksi online aja, jawab Rangga dari seberang sana. Mana sempet, ini sudah terlalu siang, kata Bintang agak kesal. Maaf ya sayang, aku harus mulai rapat lagi. Love you, bye. Rangga menutup teleponnya. Bintang benar-benar kesal. Bi, kamu bisa kok berangkat bareng aku. Kebetulan, tadi aku sudah pesen taksi. Tuh taksinya sudah di depan, kata Dewi. Gak perlu, jawab Bintang sambil berjalan meninggalkan Dewi. Tapi Dewi tetap berusaha tersenyum. Dia sadar kalau semua ini karena kesalahannya. Bintang sedang mengotak-atik HP-nya. Sepertinya dia sedang mau pesan taksi online. Bi, sebentar lagi kuliah kamu mau dimulai loh. Kamu bisa terlambat nanti, kata Dewi. Bintang melihat jam tangannya. Yang dikatakan Dewi ada benarnya juga. Ya sudah, kita berangkat sekarang, kata Bintang. Dia dan Dewi masuk ke dalam taksi online yang dipesan Dewi tadi. Begitu sampai kampus, dia bertemu dengan Ana yang sudah terlebih dulu berada di kampus. Kamu bareng dia, Bi? Tanya Ana tanpa ekspresi. Iya, kebetulan tadi pagi dia sudah ada di rumah, jawab Bintang. Hai An, selamat pagi, sapa Dewi. Ana diam saja, seolah dia tidak melihat siapapun kecuali Bintang. Sana Bi, tuh dosen di kelas kamu sudah datang 5 menit yang lalu. Ana memberitahu. Buru-buru Bintang menuju kelasnya. Terima kasih Dew, ucap Bintang sebelum pergi meskipun tanpa menoleh. Dewi kembali tersenyum. Setidaknya Bintang masih menganggap dia ada. Kontrak pernikahan bab 60. Dewi kembali tersenyum. Setidaknya Bintang masih menganggapnya ada. An, aku minta maaf, ucap Dewi. Ana pura-pura tidak mendengar. Dia malah sengaja memasang earphone di telinganya. Maaf sayang, aku telat. Soalnya aku baru nganter Kak Juan dan Kak Tari ke bandara, kata Alek. Ana melepas earphone yang dipakainya tadi. Ya udah, kita berangkat sekarang yuk. Soalnya ada banyak barang keperluan resto yang mesti aku beli, ajak Ana. Alek menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Ada apa? Tanya Ana. Hari ini aku disuruh mama ngebantuin di rumah sakit. Soalnya akan ada alat kesehatan baru yang didatangkan. Jadi mama nyuruh aku buat ngecek alat-alat itu, jawab Alek panjang kali lebar. Harusnya kamu telepon aku dari awal. Jadi kan aku bisa minta pegawaiku nemenin aku, kata anak kesal. Dew, kamu bisa temenin Ana belanja kan? Tanya Alek. Mata Ana melotot menatap Alek seolah mengatakan, kenapa minta Dewi nemenin aku sih? Iya Lek, kebetulan aku gak ada kuliah hari ini, jawab Dewi.
Gak perlu, aku bisa sendiri, bentak Ana. Kemudian dia berjalan meninggalkan tempat itu. Alek menepuk bahu Dewi. Sorry ya Wi, ucap Alek. Dewi tersenyum kecut. Tidak apa-apa, terima kasih karena sudah berusaha membantuku, jawab Dewi. Alek segera mengejar Ana. Ana, tunggu Ana, panggil Alek seraya berlari mengejarnya. Dewi duduk di deretan bangku yang tidak jauh dari tempatnya berdiri. Dia menangis sesenggukan membayangkan saat-saat indah yang dilaluinya dengan dua sahabatnya. Kenapa menangis? Tanya seseorang yang tiba-tiba duduk di sebelahnya. Nando, kamu di sini, kata Dewi saat melihat Nando ada di sebelahnya. Ini bukan saatnya kamu menangis. Ini baru awal perjuanganmu. Mungkin nanti kamu akan mendapatkan perlakuan yang lebih menyakitkan dari ini. Jadi simpanlah air matamu itu. Dewi menghapus air matanya kemudian dia tersenyum. Terima kasih ya Nando, karena kamu selalu ada saat aku membutuhkan seseorang untuk memberiku semangat, ucap Dewi. Sama-sama, kata Nando. Nando seperti vitamin bagi Dewi. Dia adalah penyemangat bagi dirinya untuk mendapatkan maaf dari sahabatnya. Saat dirinya mulai menyerah, Nandolah orang yang membangkitkan semangat itu. Apa kamu hanya akan diam di sini? Tanya Nando. Tentu saja tidak. Aku akan ke restoran. Meskipun Ana mengusirku atau bahkan menyeretku dari sana, aku akan tetap bertahan. Dan aku akan berusaha mendapatkan maaf darinya, jawab Dewi yang kembali bersemangat. Aku senang karena semangatmu sudah kembali lagi. Nando, sekali lagi terima kasih ya, ucap Dewi. Dia menggenggam tangan Nando. Nando menatap tangannya yang sedang digenggam oleh Dewi. Entah kenapa, rasanya ada yang berdesir di hatinya. Nando, apa kamu bisa mengantarku ke restoran? Tanya Dewi. Iya, tentu saja, jawab Nando. Entah apa yang merasukinya hingga dia merasa begitu gugup saat ini. Ayo, dia menarik tangan Nando untuk segera mengantarnya. Dewi jadi lebih bersemangat setelah Nando datang. Dengan senang hati, Nando segera mengantarnya. Seharian Dewi membantu Ana di restoran. Meskipun Ana menganggapnya tidak ada dan tidak peduli dengannya. Dia menganggap ini adalah salah satu hukuman yang harus dia terima. Setidaknya ini tidak sebanding dengan kesalahan yang telah dia perbuat. Sudah seminggu Dewi berusaha mendapatkan maaf dari temannya. Tapi mungkin kekecewaan mereka yang terlalu besar terhadapnya, maka temannya itu belum bisa menerima maafnya. Atau mungkin Dewi yang kurang bekerja keras untuk mendapatkan maaf mereka. Bintang dan Ana sudah janjian untuk membeli buku. Sepanjang perjalanan, Bintang terlihat gelisah. Lagi-lagi dia menoleh ke belakang. Ada apa sih, Bi? Tanya Ana. Kamu gak ngerasa kalau dari tadi ada yang ngikutin kita? Bintang malah balik bertanya. Ana melihat ke sekeliling. Gak ada siapa-siapa kok. Perasaan kamu aja kali, katanya kemudian. Tapi, kenapa aku ngerasa ada yang ngikutin aku sejak dari rumah tadi ya? Gumam Bintang. Mungkin si Dewi, jawab Ana cuek. Tapi gak mungkin Dewi. Hari ini kan dia ada kuliah. Kalau bukan Dewi, itu artinya ya memang gak ada siapa-siapa, kata Ana. Ana dan Bintang berjalan menuju jalan raya. Mereka berniat menyeberang jalan raya karena letak toko buku tersebut ada di seberang jalan. Namun saat mereka hendak menyeberang, tiba-tiba ada sebuah mobil melaju dengan kencang ke arah mereka dan brak! Tubuh Bintang dan Ana terjungkal di sisi trotoar setelah ada yang mendorong mereka menghindari mobil yang akan menabrak mereka. Bintang, kamu gak kenapa-kenapa kan? Tanya Ana sambil membantu Bintang untuk berdiri. Karena dia khawatir terjadi sesuatu dengan kehamilan sahabatnya itu. Namun mata Bintang malah melihat ke arah lain. Dia melihat seorang wanita terkapar di jalan dengan tubuh berlumuran darah. Dewi! Panggil Bintang sambil berlari ke arah wanita yang terkapar tadi. Ana pun melihat ke arah yang sama. Dia juga berlari mendekati tubuh Dewi yang berlumuran darah. Dew, bangun Dew, bangun, Dew,
teriak Bintang dengan air mata yang terus mengalir. Ana, aku minta maaf. Setelah mengucapkan itu, Dewi tidak sadarkan diri. Panggil ambulan cepat, cepat! Teriak Bintang pada orang-orang yang ada di situ. Tidak lama kemudian ambulan datang. Dia membawa Dewi ke rumah sakit. Ana dan Bintang selalu berada di dekatnya sambil menggenggam tangan Dewi. Begitu sampai di rumah sakit, Dewi langsung dibawa ke IGD. Maaf mbak, kalian silahkan tunggu di luar, kata salah seorang perawat. Dewi pasti akan selamat, An. Dia pasti baik-baik saja kan? Tanya Bintang sambil terus menangis. Dewi pasti akan selamat kan, An? Dia pasti baik-baik saja kan? Tanya Bintang sambil terus menangis. Dia pasti baik-baik saja. Dia adalah wanita yang kuat, jawab Ana. Dia berusaha menenangkan sahabatnya itu. Padahal dirinya sendiri juga sangat sedih melihat keadaan Dewi sekarang. Sikap buruknya selama seminggu ini berseliweran di hadapannya. Maafin aku, Dew. Maaf atas sikapku selama ini, batin Ana. Alek yang kebetulan sedang berada di rumah sakit segera menghampiri Ana dan Bintang di depan ruang IGD. Beberapa menit sebelumnya, seorang perawat menghampiri Alek yang saat itu berada di ruangan kakaknya karena dia harus menggantikan kakaknya. Pak, pacar Bapak ada di depan IGD. Sepertinya ada temannya yang mengalami kecelakaan. Suster itu memberitahu. Kamu gak bercanda kan, Sus? Tanya Alek. Tidak, Pak. Kalau Bapak tidak percaya, Bapak silakan cek sekarang juga, jawab suster itu. Alek yang khawatir segera berlari menuju IGD. Ana, kamu tidak apa-apa kan? Siapa yang kecelakaan? Tanya Alek. Ana langsung memeluk Alek. Lek, Dewi Lek, dia seperti ini karena menyelamatkan kami, kata Ana. Tenanglah, tenang, Dewi pasti baik-baik saja, ucap Alek. Apa kamu sudah memberitahu Kak Rangga? Tanya Alek. Ana menggelengkan kepalanya. Kamu tunggu di sini dulu. Aku telepon Kak Rangga sebentar, suruh Alek. Alek sedikit menjauh dari tempat itu. Dia segera menelepon Rangga. 5 menit kemudian, dia kembali duduk di samping Ana. 10 menit kemudian, Rangga tiba di tempat itu bersama Nando. Rangga mendekati istrinya dan memeluknya untuk memberikan ketenangan padanya. Sementara Nando, dia berdiri tepat di depan pintu IGD berharap dokter segera keluar dan memberikan kabar baik padanya.